Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Syafiq dengan nomor MPM 2022 1450304. Saya akan membahas tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Multikulturalisme merupakan suatu filosofi yang menghargai dan menegakkan nilai-nilai berbeda yang ada di setiap budaya. Filosofi ini menganggap bahwa keberagaman budaya itu bukan hanya beragam warna ataupun perilaku saja, tetapi juga perilaku dan budaya yang bisa mengarahkan dan mempengaruhi sikap orang yang mengikuti atau memahami budaya tersebut. Terdapat contoh dari multikulturalisme itu dapat dilihat dari kota-kota metropolitan seperti New York atau London, di mana berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan menghormati keberagaman serta dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pluralitas. Pluralitas itu mengacu pada keberagaman dalam segala aspek kehidupan, termasuk agama, bahasa, etnis, budaya, dan tradisi. Pluralitas adalah suatu kondisi di mana berbagai kelompok budaya atau identitas hidup berdampingan secara harmonis dalam satu masyarakat. Misalnya, pluralitas budaya dapat diilustrasikan oleh Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat. Setiap kelompok memiliki warisan budaya yang khas, menciptakan mozaik budaya yang beragam di seluruh Nusantara. Selanjutnya ada keberagaman budaya. Di sisi lain, mengacu pada variasi dan perbedaan dalam praktik budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam bahasa, agama, norma, perilaku, seni, musik, makanan, dan gaya hidup. Keragaman budaya tercermin dalam festival-festival seperti Karnaval di Rio de Janeiro, di mana masyarakat Brazil merayakan keanekaragaman budaya mereka melalui parade, musik, tarian, dan kostum yang mencerminkan warisan dari berbagai kelompok etnis dan budaya di negara tersebut. Adapun dampak positif dan negatif dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah penjelasan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dampak positifnya itu ada kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu karena adanya pertukaran pengetahuan, ide, dan perspektif dari berbagai budaya. Dalam lingkungan yang terbuka, terdapat keragaman. Orang dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini dapat memicu inovasi dan perkembangan baru dalam berbagai bidang, seperti teknologi, informasi, ilmu pengetahuan, seni, dan masih banyak lagi. Dengan adanya perspektif yang beragam, masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang berbeda dan mencari solusi yang lebih kreatif dan holistik. Terus yang kedua, dampak positif yang kedua itu ada pengembangan kesehatan. Dampak pengembangan kesehatan ini dalam masyarakat yang menerima dan menghargai keragaman budaya, upaya kesehatan dapat menjadi lebih efektif dan inklusif. Beberapa dampak positif yang dapat terjadi adalah yang pertama itu ada pertukaran pengetahuan medis. Jadi pertukaran pengetahuan medis ini
dalam masyarakat multikultural itu ada kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan praktik kesehatan tradisional yang telah terbukti efektif dalam budaya tertentu. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan medis secara keseluruhan dan dapat digunakan dalam pengembangan solusi kesehatan yang beragam untuk berbagai kelompok populasi. Terus selanjutnya ada penelitian yang inklusif. Penelitian yang inklusif itu dengan menerima pluralisme, penelitian medis dapat melibatkan dan memperhitungkan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam studi klinis. Dan penelitian epidemiologi ini dapat membantu memahami perbedaan kesehatan yang mungkin ada antara kelompok populasi dan menghasilkan intervensi yang lebih efektif dan relevan secara budaya. Terus selanjutnya ada kesehatan mental dan kesejahteraan. Dalam masyarakat yang menghargai keragaman budaya, stigma terkait dengan masalah kesehatan mental dapat berkurang dan dukungan dapat diberikan secara lebih inklusif. Terdapat pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan budaya dalam perspektif dan pengobatan masalah kesehatan mental, hingga masyarakat dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada individu yang membutuhkannya. Sedangkan dari sisi dampak negatif penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, yang pertama itu ada ketidaksetaraan. Jadi ketidaksetaraan itu merupakan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan ketidaksetaraan jika akses tidak merata, membuat kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak. Terus yang kedua ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu merupakan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat memiliki dampak negatif pada lingkungannya, seperti polusi dan pemanasan global. Terus yang ketiga ada isu privasi. Isu privasi ini perkembangan teknologi seringkali membawa isu privasi dengan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next, selanjutnya ada penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Adapun beberapa contoh dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu ada penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa sering disebut TIK. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak negatif jika disalahgunakan. Misalnya, penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi opini publik, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, atau penyebaran konten negatif seperti kekerasan, pornografi, atau tindakan terorisme. Terus yang kedua ada penyalahgunaan teknologi genetik. Kemajuan dalam bidang genetika telah membuka peluang baru dalam pengobatan penyakit genetik dan pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Namun, penyalahgunaan teknologi genetik dapat berdampak negatif juga jika digunakan untuk tujuan yang tidak etis, misalnya pembuatan manusia secara selektif atau modifikasi genetik yang berpotensi merusak lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Terus yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi energi nuklir. Jadi teknologi nuklir itu memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi bersih dan efisien. Namun, jika teknologi ini disalahgunakan, dapat terjadi bencana nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dampak dari kegagalan sistem nuklir dapat mencakup radiasi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Terus yang keempat ada penyalahgunaan teknologi militer. Kemajuan teknologi militer seperti senjata nuklir, senjata biologis, atau senjata otonom atau AI dapat memiliki dampak yang sangat destruktif jika jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk tujuan agresif. Penyalahgunaan teknologi militer dapat menyebabkan perang konflik bersenjata, dan penderitaan manusia yang benar. Jadi, kesimpulannya, multikulturalisme dan pluralitas budaya menciptakan masyarakat yang kaya dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Kedua konsep ini memberikan peluang untuk memperkaya pengalaman hidup dan membangun pemahaman yang lebih mendalam antar individu atau kelompok. Namun, dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini atau iptek dapat mengancam harmoni ini. Penggunaan teknologi yang tidak etis dapat memperdalam kesenjangan sosial dan budaya, merugikan kelompok tertentu, dan mengancam keberlanjutan keragaman budaya. Oleh karena itu, penting untuk memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana yang harus dikelola dengan bijak demi mendukung perkembangan masyarakat multikultural yang adil dan berkelanjutan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.